Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Sampes. Saya harap Anda semua pagi ini dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Jangan lupa untuk bahagia, meskipun kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Mudah-mudahan di semester depan kita sudah bisa kuliah offline dan bisa bertatap muka secara dalam kuliah kita. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan memasuki pertemuan yang ketiga, membahas topik yang ketiga di mata kuliah kita, sosiologi agama dan politik ya. Oke. Saya akan memulai sesi ini dengan kuliah saya ya kurang lebih 20-an menit dengan topik ketiga ini mengenai apa sebenarnya fungsi agama dalam masyarakat dan khususnya fungsi agama dalam politik ya. Oke. Nah, topik ini penting kita pahami dengan baik untuk menjadi fondasi dan dasar untuk kita semua, bagi Anda semua untuk memahami bahwa topik-topik kita berikutnya di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Ini penting Anda pahami pemahaman dasar mengenai fungsi agama dalam masyarakat secara sosiologis, khususnya nanti dalam politik. Untuk itu, supaya Anda bisa mengikuti uraian saya dengan baik, saya akan berbagi slide presentation kepada Anda semua, supaya Anda bisa mengikutinya dengan baik ya. Oke. Baik, agama dan politik di minggu ketiga, agama dalam masyarakat, perspektif sosiologis ya. Ini adalah topik yang akan saya bahas di pertemuan kita di minggu ketiga ini, agama dan politik ya. Oke. Anda mungkin sudah kenal namanya Mohandas Gandhi. Nah, kalau terkenal dalam ini disebut Mahatma Gandhi. Mahatma itu gelarnya sebenarnya, namanya adalah Mohandas Gandhi. Pendiri negara India ya. Nah, dia meninggal tahun 1945. Gandhi berkata, ini kutipan dia yang paling terkenal dan saya kira relevan untuk topik kita di pagi hari ini, yaitu bagi Anda yang bisa bahasa Inggris, Anda bisa baca. Those who say religion has nothing to do with politics do not know what religion is. Artinya, mereka yang mengatakan bahwa agama tidak ada sangkut pautnya dengan politik, sebenarnya mereka itu tidak mengerti apa itu agama sebenarnya. Ini kata Gandhi. Saya kutip dari tulisannya Urban yang mengutip karya Gandhi tahun 1940 ya. Sekali lagi kata Gandhi, Mohandas Gandhi, pendiri negara India. Anda pasti tahu nih media ini. Mereka yang berpendapat atau berpandangan bahwa agama tidak ada hubungannya dengan politik, sebenarnya mereka tidak mengerti tentang apa itu agama. Oke, apa artinya? Nah, ini menunjukkan bahwa agama begitu punya peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat di dunia, dimanapun berada, termasuk dalam hal politik, khususnya dalam hal politik, bahwa agama memiliki erat kaitan dengan politik dan masyarakat secara umum. Karena itu Gandhi bilang mereka yang mengatakan agama tidak ada kaitannya dengan politik, sebenarnya dia tidak mengerti tentang apa itu agama. Nah, ini nanti kita akan bahas sebenarnya bagaimana sebenarnya fungsi agama dan posisinya nanti, dan pada level bagaimana agama bisa memainkan peranannya dalam masyarakat, khususnya dalam politik. Apakah pada level formalkah, ada pada level substansikah, atau pada dua-duanya? Karena nanti kita akan melihat perbedaan masyarakat, pandangan praktisi dan juga akademisi, pada level mana agama memainkan peranannya dalam masyarakat, pada level formal atau pada level substansial. Oke? Nanti akan kita jelaskan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke. Kalau begitu, apa sebenarnya
fungsi yang dimainkan oleh agama dalam masyarakat kita, ya. Oke. Nah, ini penting Anda pahami dengan baik. Apa kalau Gandhi bilang begitu, lalu sebenarnya apa fungsi agama dalam masyarakat kita? Untuk menjawabnya, karena kita adalah berada di jurusan sosiologi, maka saya akan menyampaikan fungsi agama dalam masyarakat dalam perspektif sosiologis. Nah, kalau kita bicara tentang sosiologis, tentu kita akan berbicara mengenai 3 teori utama dalam sosiologi, yaitu teori fungsionalisme, kemudian teori konflik atau critical theory. Yang ketiga adalah teori symbolic interactionism atau teori interaksionisme simbolik. Nah, saya ingin menguraikan kepada Anda semua fungsi agama dengan perspektif 3 teori besar sosiologi ini, ya. Oke. Nah, pertama, agama dalam masyarakat perspektif teori fungsionalisme. Nah, ini kalau kita bicara tentang fungsionalisme, kita akan merujuk kepada tokoh utama dan tokoh pertama dari sosiologi, Emil Durkheim, ya. Nah, Anda harus tahu, ya. Nah, seperti di penjelasan saya minggu lalu, Durkheim melihat bagaimana ketika berbicara tentang agama, bagaimana agama berperan bagi masyarakat berfungsi secara sosial. Durkheim tidak melihat pada apa agama itu benar atau salah, tapi bagaimana agama itu berfungsi, memainkan peran fungsinya bagi masyarakat, terlepas dari agama itu benar atau salah. Agama samawi atau agama manusiawi. Yang penting bagi Durkheim adalah bagaimana fungsi agama bagi masyarakat. Nah, lalu bagaimana penjelasannya dalam pandangan fungsionalisme tentang fungsi agama? Ada beberapa yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Banyak sebenarnya fungsi agama dalam bagi masyarakat. Nah, baik itu masyarakat lama dan masyarakat modern ini. Pertama, bagi masyarakat, agama itu memberikan jawaban atas spiritual mysteries. Spiritual mysteries. Nah, agama ini memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan manusia sejak dulu sampai sekarang mengenai apa yang disebut dengan spiritual mysteries. Apa itu? Misteri-misteri spiritual. Maksudnya, dalam alam ini, banyak hal yang tidak terjangkau oleh kemampuan manusia atau belum terjawab. Ya, banyak misteri-misteri alam ini yang belum terjawab oleh manusia. Baik, apalagi itu berkaitan dengan hal yang bersifat supernatural atau bersifat spiritual, bukan yang bersifat bendawi. Maka ini disebut dengan spiritual mysteries, misteri-misteri yang bersifat spiritual. Contohnya apa? Pertanyaan mengenai siapa sebenarnya yang menciptakan dunia ini? Dari mana kita datangnya? Manusia itu dari mana sih asalnya? Dan setelah nanti lahir, apakah di dunia ini ada yang mengatur hidup kita? Lalu setelah hidup ini dan meninggal, akan kemanakah kita perginya? Apakah ada yang disebut dengan alam akhirat? Atau kehidupan setelah meninggal? Nah, ini adalah beberapa pertanyaan spiritual yang mendasar, yang dicarikan jawabannya oleh manusia sejak dulu sampai sekarang. Ini contoh disebut dengan spiritual mysteries. Kenapa disebut mysteries? Karena jawabannya sampai sekarang berbeda-beda dan masih misteri, belum ada jawaban yang konklusif secara ilmu, ya. Berarti itu bagi orang penganut agama sudah konklusif, sudah jawabannya sudah final. Nah, agama bagi masyarakat itu berfungsi memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan spiritual ini. Misteri ini dijawab oleh agama. Contohnya dalam agama kita, agama Islam, mengenai siapa pencipta Tuhan, kita kan bertanya-tanya tuh, ya. Siapa pencipta dunia ini? Kan? Itu pertanyaan mendasar, kan? Lalu Islam mengatakan yang menciptakan bumi ini adalah Rabbus samawati wal ard, kan? Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, seluruh alam semesta ini. Alhamdulillahi rabbil alamin, gitu kan? Segala Allah itu adalah pencipta atau Tuhan seluruh alam, kan? Nah, ini adalah jawaban-jawaban dari agama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan misteri mengenai siapa pencipta alam semesta ini. Ya. Nah, kan? Begitu juga dalam agama lain juga memberikan jawaban yang sama, ya. Nah, mungkin ada peran berbeda dalam mungkin orang Inggris sebutnya God, orang Yahudi bilangnya Yahweh dan sebagainya, dan bagi misalnya orang Indonesia bilangnya Tuhan. Oke. Orang yang Sunda bilangnya Numaha Kersa. Nah, orang Sunda bilangnya begitu, kan? Gusti Numaha Agung, anu ngersakeun, nah itu bahasa Sunda gitu kan. Atau bahasa Bali, ya Sang Hyang Widi dan Hindu dan sebagainya. Nah, itu adalah
jawaban-jawaban yang diberikan oleh agama dalam menjawab spiritual misteri mengenai siapa pencipta dunia ini. Begitu juga mengenai pertanyaan mengenai akan kemanakah kita akan pergi setelah kita meninggal. Nah, ini adalah dijawab oleh namanya dalam Islam, kita akan memasuki alam akhirat setelah kita di dunia ini. Nah, itu adalah jawaban bukan dalam agama, ya. Nah, ini adalah beberapa contoh bagaimana agama memberikan jawaban atas misteri-misteri spiritual. Kedua, agama berfungsi bagi masyarakat itu secara sosiologis dalam perspektif fungsionalisme adalah agama itu menyediakan emotional comfort. Emotional comfort artinya dengan agama itu menyediakan kenyamanan emosional kepada para penganutnya. Nah, kita nih sebagai penganut dalam masyarakat kadang-kadang kan mengalami krisis spiritual, krisis emosional, dan sebagainya. Nah, ketika kita mengalami krisis itulah agama memberikan semacam kenyamanan. Membuat kita tenang ketika mengalami krisis, ketika kita sedang gundah gulana, kita ditenangkan oleh agama bahwa Islam dikatakan sedang ketika mengalami musibah, dikatakan musibah itu dari Tuhan. Sudah itulah yang terbaik buat kita, gitu kan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika ada yang meninggal kan, katakan semua ini adalah milik Tuhan, kita akan kembali kepada Tuhan. Nah, itu merupakan semacam emotional comfort, kenyamanan emosional yang diberikan oleh agama supaya kita tetap tenang, tetap nyaman ketika dalam keadaan krisis ya. Dalam menghadapi kehidupan dunia ini ya. Oke. Ini adalah fungsi yang kedua bagi masyarakat ya. Oke. Ketiga, dalam perspektif teori fungsionalisme, agama itu berfungsi menciptakan tempat bagi social interaction. Nah, ini penting. Nah, agama itu berfungsi sebagai tempat atau menyediakan tempat bagi para penganutnya, bagi para anggota masyarakat, tempat apa? Tempat untuk melakukan interaksi sosial. Oke. Nah, maksudnya apa? Ketika kita gabung dalam sebuah agama, kita akan bertemu dengan orang-orang lain yang seagama dengan kita. Ya. Bertemu dengan sesama penganut yang sama, seiman yang sama. Maka ada interaksi di antara para penganut ini. Maka secara sosial kita ini kan memerlukan ruang interaksi dan bertemu dengan orang-orang yang punya kesamaan yang sama, dalam ini kesamaan keimanan. Maka ketika kita berinteraksi dengan orang yang punya keimanan yang sama, kita merasakan juga ketenangan, kenyamanan, kegembiraan, dan sebagainya. Nah, inilah fungsi agama, kita memberikan ruang kepada kita untuk berinteraksi dengan sekelompok kita. Nah, gitu kan. Pada saat yang sama juga, ketika kita bertemu dalam ruang interaksi sosial melalui agama itu, kita mendapatkan namanya dukungan sosial, kan? Kita ketemu dengan orang, kita tidak sendirian lagi, bisa mengekspresikan perasaan kita ketika ketemu dengan orang lain. Misalnya ketika Anda bertemu orang di masjid ya, Anda kan bisa ngobrol dengan mereka, Anda mungkin bisa curhat dan sebagainya. Pada saat yang sama juga dukungannya bersifat spiritual, dengan ketemu dengan orang lain Anda bisa meningkatkan keimanan Anda, kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa dan sebagainya. Dan juga bersifat material, dengan Anda berkumpul dengan sesama penganut agama yang sama, Anda juga akan mendapatkan keuntungan material. Misalnya, kalau misalnya Anda hadir dalam sebuah acara tahlilan, Anda di situ dapat berinteraksi kan, ada dukungan sosial, ada spiritual, tapi juga Anda mendapat keuntungan material, yaitu apa? Dapat berkat dalam bahasa Sundanya kan, dapat besek, dapat nasi kotak, dan sebagainya kan, itu namanya keuntungan material. Lebih jauh lagi Anda bisa membangun network bisnis misalnya dengan sesama penganut agama. Oke, networking, Anda mau membangun relasi bisnis, relasi pekerjaan dan sebagainya, itu terjadi melalui agama dan sebagai ruang interaksi. Pada saat yang sama juga agama sebagai ruang interaksi sosial ini juga menyediakan namanya kohesi sosial, membuat penganut agama ini menjadi terikat erat dalam sebuah ikatan sebagai penganut agama sehingga masyarakat tidak terpecah belah. Nah, juga melahirkan namanya integrasi sosial melalui agama ini, di mana agama berfungsi sebagai tempat interaksi sosial. Oke. Yang keempat, dalam perspektif teori fungsionalisme, ya, agama mendorong berfungsi sebagai kendali sosial bagi anggota-anggota masyarakat. Nah, coba kita lihat. Ketika kita hidup dalam masyarakat, di situ ada agama, maka agama di situ berfungsi sebagai pengendali perilaku kita.
agama berfungsi sebagai social control, kendali sosial. Apa yang dikendalikan? Perilaku kita, ucapan kita, perbuatan kita. Melalui apa? Melalui norma-norma dan nilai-nilai yang berasal dari agama itu. Nah, saya kira ini jelas. Agama itu kan mengandung perintah dan larangan. Dan itu ketika tumbuh dalam masyarakat, agama nilai-nilai larangan dan perintah itu menjadi norma yang harus diikuti oleh semua anggotanya. Karena itu perbuatan kita, perilaku kita, ucapan kita diatur oleh norma-norma berasal dari agama ini. Contohnya, yang kecil nih, dalam cara berpakaian. Dalam cara berpakaian dalam sebuah komunitas atau masyarakat, itu ada unsur agamanya. Nah, yang paling nyata dalam agama kita, agama Islam. Anda berpakaian jilbab misalnya, itu adalah pengaruh agama. Kenapa Anda seperti itu? Karena itu pengaruh agama. Norma Anda mengatakan bahwa agama perempuan misalnya, bagi yang percaya bahwa itu wajib, harus memakai jilbab ya. Nah, begitu dia ya. Nah, itu juga dalam hubungan lelaki dan perempuan, ada aturannya. Tidak boleh sembarangan, ya. Tidak boleh melakukan hal yang terlarang agama ketika hubungan laki dan perempuan, menghindari perzinahan, dan harus dilakukan hubungan suami istri melalui namanya lembaga perkawinan yang sah. Nah, ini semua diatur oleh agama. Maka pada konteks ini agama sebagai kendali sosial untuk tidak terjadinya perilaku dan perbuatan yang menyimpang secara norma dan sosial. Karena agama memberikan perintah dan larangan kemudian menjadi norma yang harus diikuti oleh semua anggota masyarakat. Oke. Itu tadi penjelasan dalam perspektif fungsionalisme mengenai fungsi agama. Lalu pertanyaannya, lalu apa fungsi agama dalam politik? Atau sebaliknya, politik dalam agama? Nah, ini poin kita ya. Agama, nah ini saya ingin katakan secara singkat saja, kalau secara khusus, di mana fungsi agama dalam politik, kalau sebelumnya kan secara general, sekarang khusus secara politik, di mana letak fungsi agama dalam politik atau politik dalam agama? Saya katakan bahwa agama menggunakan politik agar agama berfungsi. Nah, ini. Agama itu, supaya fungsi-fungsi yang tadi itu dalam perspektif fungsionalis bisa berfungsi, dalam banyak kasus, dari dulu sampai sekarang, ya, itu agama menggunakan politik sebagai sarana supaya fungsi-fungsi agama tadi itu berjalan dengan baik. Nah, perwujudannya bisa dalam bentuk formal agama menggunakan politik, atau nilai-nilai agama memasuki lembaga-lembaga politik, ya. Nah, maksudnya ada yang menyamakan misalnya partai Islam, ya kan, itu namanya, contohnya adalah formalisasi peranan fungsi agama dalam politik. Tapi ada juga partai yang tidak menyebut dirinya partai Islam, tapi nilai-nilainya Islami. Atau juga ada negara ingin menerapkan ini adalah menamakan dirinya secara formal negara Islam. Nah, tapi walaupun pada prakteknya tidak Islami juga. Tapi ada juga negara tidak negara Islami secara formal, tapi nilai-nilai undang-undangnya, aturannya diilhami dan didasari oleh nilai-nilai Islami. Nah, ini adalah yang kedua, ini adalah bentuk fungsi agama secara substansi. Nah, negara kita adalah termasuk yang kedua ini. Dan bentuk yang selanjutnya, politik menggunakan agama agar kekuasaan berfungsi. Nah, ini juga, ini bentuk kedua. Di mana fungsi agama dalam politik atau politik agama? Dalam hal misalnya pada suatu saat tertentu, pada kasus tertentu, agama politik juga menggunakan agama agar kekuasaan mereka, misalkan politisi, pemerintah itu bisa berfungsi. Nah, ini namanya penggunaan agama untuk kepentingan politik, atau namanya politisasi agama untuk kepentingan politik kekuasaan. Nah, contohnya misalnya dalam banyak kasus ketika pemilu misalnya, ini persis pada tahun 2017 ketika Ahok melawan Anies ya, itu jelas digunakan simbol-simbol agama, misalnya simbol agama, penyerangan terhadap pemimpin non-Muslim, pelarangan orang yang percaya kepada Ahok supaya tidak boleh disolati, itu adalah penggunaan agama, politisasi agama untuk kepentingan politik. Nah, ini adalah dua bentuk dari namanya penggunaan agama, fungsi agama bagi politik secara khusus. Saya tidak akan secara jelas, nanti kita akan diskusikan di pertemuan berikutnya atau nanti dalam diskusi. Yang kedua, teori besar kedua dalam sosiologi adalah perspektif teori kritis atau teori konflik. Nah, bagaimana teori ini melihat fungsi agama dalam masyarakat? Nah, kalau kita berbicara tentang teori konflik atau teori critical theory, ini basisnya adalah Karl Marx. Ya, Karl Marx. Anda harus tahu nih, teori konflik, teori kritis adalah berbasis atau berpangkal pada pandangan Karl Marx.
Bagaimana pandangan teori kritis atau konflik mengenai fungsi agama dalam masyarakat? Satu, agama itu dalam pandangan teori konflik atau teori kritis dianggap sebagai lembaga yang mempertahankan pola-pola sosial inequality. Agama itu mempertahankan pola-pola ketidaksetaraan sosial dalam masyarakat. Oke? Nah, justru dengan agama itu, dalam pandangan ini, agama itu menjadi alat untuk mempertahankan ketidakadilan sosial, ketidaksetaraan sosial. Contohnya di negara agama Kristen ya. Vatikan itu kan kaya, punya kekayaan luar biasa Vatikan itu. Beda dengan misalnya negara di Islam. Tapi gaji antara paus dengan kardinal misalnya itu berbeda jauh sekali, padahal mereka kaya. Nah, itu ada social inequality dalam tiap agama ya. Begitu juga dalam hal-hal lainnya. Yang kedua, dalam perspektif teori kristal konflik, agama itu berfungsi mempertahankan unequal social structure, mempertahankan pola sosial yang tidak setara, yang tidak adil. Contohnya sistem kasta di India. India itu kan terbagi pada 5 kasta. Setidaknya ada kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra. Yang terakhir adalah Varya. Ada lagi yang untouchable, yang tidak boleh disentuh seperti kasta Dalit. Nah, perbedaan kasta ini didasarkan kepada pandangan agama. Perbedaan sosial ini, ya. Masyarakat dibagi-bagi berdasarkan kepada ada kelas atas, kelas menengah, dan sebagainya, kelas miskin, kelas kaya, sehingga tetap masyarakat tersegregasi dalam perbedaan sosial ini. Nah, agama kadang-kadang dan banyak hal berfungsi mempertahankan perbedaan sosial ini yang sebenarnya banyak melanggar keadilan sosial ya, seperti ini. Saya kira bisa contoh lainnya bisa kita lihat ya. Nah, selanjutnya, nah ini pandangan Marx. Agama justru dalam pandangan teori kritis itu mendorong orang untuk puas dengan keadaannya. Nah, gini. Nah, orang miskin adalah takdir Tuhan. Nah, sering kan agama bilang begitu kan? Pahala di akhirat nanti buat orang-orang miskin. Mengapa kita di dunia ini tidak kaya, sengsara. Apa-apa nanti di akhirat kita dapat kebahagiaan, kekayaan. Nah, agama di situ digunakan sebagai alat untuk membuat orang miskin tenang, tidak berontak kepada orang-orang kaya. Nah, dalam konteks perlawanan antara kelas pekerja dengan kelas berjuis, ini sangat efektif untuk menekan supaya kelas pekerja ini tidak berontak kepada orang-orang pemilik modal, meskipun kehidupan mereka digaji dengan tidak layak. Misalnya ini terjadi ketika Eropa memasuki era industri ya. Nah, keempat, agama dalam pandangan pasti teori sebagai alat mempertahankan gender and equality. Nah, ini saya kira saya bahas di minggu lalu atau di kelas ini. Nah, agama justru berfungsi sebagai dalam pandangan teori ini justru sebagai alat untuk mempertahankan ketidakadilan gender, di mana masyarakat didominasi oleh pria dan perempuan, walaupun secara sama-sama makhluk Tuhan yang sempurna, dianggap sebagai makhluk kedua, sehingga perempuan tidak memperoleh hak-haknya secara sosial. Oke? Banyak hal dalam bidang agama, misalnya dalam agama Katolik sampai sekarang, yang boleh menjadi pendakwah, misalnya dalam bahasa kita pendakwah atau ada pendeta itu, pastor itu hanya laki-laki. Ya. Sementara di Islam kan ada juga pendakwah yang perempuan itu loh. Islam sebenarnya sudah cukup egaliter, tapi di negara agama lain yang hanya berbicara tentang agama hanya laki-laki. Nah, itu namanya gender inequality dalam agama. Kelima, agama juga dalam pandangan teori kritis dipandang sebagai alat untuk mempertahankan status quo. Status quo itu apa? Keadaan yang sekarang, situasi yang ada dalam hal politik dan pemerintahan misalnya. Kalau sekarang pemerintahannya otoriter, maka kadang-kadang agama digunakan oleh para politisi yang otoriter itu untuk legitimasi dan pembenaran bahwa sekarang adalah misalnya situasi yang terbaik. Sehingga mencegah orang untuk memberontak terhadap keadaan yang ada. Nah, misalnya itu banyak di situ digunakan pandang-pandang agama, atau dalam Islam ada ulama tertentu yang digunakan untuk menjustifikasi kebijakan negara sehingga pemerintahan otoriter tetap otoriter, orang tidak berani memprotes apalagi melakukan pemberontakan. Oke. Nah, lalu bagaimana perspektif teoritis tentang agama dan politik secara spesifik atau politik dalam agama? Nah, di sini dalam perspektif teori kritis atau teori konflik, fungsi agama dalam politik itu adalah agama menggunakan politik agar fungsi-fungsi agama itu berfungsi dengan baik.
Oke. Politik menggunakan agama juga sebagai alat untuk mempertahankan status quo. Ini adalah dua model fungsi, saya kira secara general, fungsi agama dalam politik dan perspektif teori kritis. Yang ketiga, kalau kita bicara tentang sosiologi, kita berbicara tentang teori besar ketiga, yaitu teori perspektif interaksionisme simbolik atau symbolic interactionism. Nah, bagaimana pandangan teori ini dalam hal melihat fungsi agama dalam masyarakat? Kalau kita bicara tentang teori ini, kita mengutip Judge Habermas, Herbert Blumer, dan Irving Goffman. Ya, Anda mungkin harus tahu nih, ya, udah semester 6 nih. Nah, symbolic interactionism adalah suatu teori yang mengkaji simbol dan interaksi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Level yang dikaji adalah mikrososiologi. Bagaimana interaksi kita sebagai individu itu dipengaruhi oleh simbol-simbol yang dipahami bersama oleh kita, Anda yang misalnya berinteraksi dengan orang lain yang Anda ajak interaksi. Nah, ini dalam interaksi kita di stasiun sosial itu dipengaruhi simbol-simbol kita ketika kita berkata, bertindak, berbicara dengan orang lain dan sebagainya, itu dipengaruhi simbol-simbol baik itu bersifat berasal dari diri kita sendiri atau orang yang kita ajak interaksi. Nah, dalam konteks keagamaan, keimanan dan pengalaman keagamaan itu bersifat individual. Ya, sesuatu dianggap sakral, suci, itu karena memang itu bersifat individual. Yang sakral dianggap sakral karena dianggap demikian oleh individu. Nah, maka orang lain tentu saja yang penganut yang berbeda tidak akan menganggap yang sakral itu sakral karena punya pandangan yang berbeda. Contohnya apa? Simbol keagamaan. Dalam agama Yahudi ada simbol bintang Daud, kan, Star of David. Nah, ini adalah sangat bermakna bagi orang Yahudi, ya. Bintang David itu yang sekarang menjadi simbol negara Israel di tengah-tengah itu seperti itu. Oke, bintang David. Itu hanya bermakna itu sakral, itu bagi orang Yahudi. Tapi bagi orang yang penganut Yahudi, tidak. Maka dengan demikian, maka yang sakral itu hanya ada yang sakral oleh individu penganutnya. Oke, nah, kalau kita tidak bisa memahami ini dengan baik, kita akan gagal. Kenapa itu orang menganggap suci bintang Daud? Ya, nah, contoh yang kedua, salib. Dalam bagi salib mungkin bagi Anda itu tidak ada artinya, palang seperti itu. Tapi itu sakral dan bermakna sangat spiritual bagi penganut Kristen. Oke, bagi Anda yang tidak mengerti ini akan menganggap atau meremehkan. Nah, contohnya ada ustadz, misalnya Abdul Somad, ya, menganggap itu bagi saya dalam konteks ini dia tidak mengerti makna makna salib dalam perspektif interaksi simbolik karena dia mengucapkan kata-kata yang dipandang menghina dalam hal salib, ya. Padahal agama kita juga melarang kita menghina sembahan orang lain. Nah, makna salib itu penting bagi orang Kristen, bermakna sakral bagi mereka, tentu bagi kita tidak. Bagi Islam, nah kita nih, mengapa ada partai yang selalu partai yang ngaku Islam selalu menyertakan simbol bulan dan bintang, ya kan? Bahkan ada partai bulan bintang punyanya Yusril Iza Mahendra. PAN misalnya simbolnya ada yang PKS misalnya juga ada bulan sabit juga, kan. Nah, itu ada menyatakan bahwa bulan sabit dan bintang bagi orang Islam itu adalah punya makna sebagai memrepresentasi keislaman mereka, sebagai perwakilan Islam. Bagi orang lain itu tidak bisa dipahami mengapa itu menjadi simbol. Nah, maka dalam perspektif ini agama itu bersifat individual, yang sakral dan sakral karena dipahami oleh penggunanya sebagai yang sakral. Contoh lain bisa Anda kemukakan sendiri, ya. Nah, dengan demikian dalam perspektif interaksionisme simbolik, agama itu fungsinya itu sebagai agama itu terletak kepada what this symbol communicate. Jadi bagaimana simbol-simbol keagamaan ini digunakan untuk berkomunikasi dengan baik dengan dirinya, baik dengan orang lain. Hanya simbol ini merupakan punya makna ketika dipahami oleh penganut agamanya sendiri. Nah, ini adalah maka di sini agama bersifat individual dan orang bertindak dan berperilaku sesuai dengan berinteraksi sesuai dengan simbol yang dia pahami dalam agama yang masing-masing anut, ya. Lalu bagaimana fungsi agama dalam perspektif interaksi dan simbolik? Nah, dalam hal ini pemimpin agama sering menggunakan simbol agama dalam interaksi dengan pendukungnya
Begitu juga sebaliknya ketika penganutnya berinteraksi dengan pemimpin agamanya dengan menggunakan simbol-simbol tadi. Misalnya, ketika Anda sebagai seorang jemaah sebuah pengajian, Anda tentu akan berbicara dengan cara berbeda kepada ustadznya ketika Anda berbicara dengan sesama anggota Anda. Karena ustadz tadi punya simbol, dia pemimpin agama. Nah, sehingga Anda punya cara berbicara Anda lebih sopan dan sebagainya. Nah, berbeda ketika Anda bicara dengan teman sama pengajian, karena Anda ada mereka selevel, maka Anda bicaranya mungkin tidak sehalus atau sesopan ketika bicara dengan ustadz Anda. Karena apa? Masing-masing ustadz punya simbol sebagai tokoh agama, sementara teman Anda hanya simbol sebagai sesama penganut agama, yang karena itu Anda perlakuan terhadap mereka itu berbeda. Nah, dalam hal politik, politisi sering menggunakan simbol-simbol agama ini untuk keperluan politik kekuasaan mereka. Nah, contohnya ketika saya sebutkan tadi, di 2017 ada pemilu DKI Jakarta ya, di mana simbol-simbol keislaman menjadi marak untuk mendukung Anies dan menyerang Ahok. Di sini simbol keagamaan dipakai oleh banyak pendukung Anies untuk mendukung Anies dan menyodotkan pihak-pihak dianggap sebagai penentang Anies ya. Nah, ini adalah contoh penggunaan simbol fungsi agama dalam proses interaksi simbolik di mana politisi menggunakan simbol agama untuk keperluan kekuasaan mereka. Hatur nuhun, itu uraian saya secara singkat mengenai itu uraian saya secara general, ya mungkin sedikit panjang, mengenai bagaimana fungsi agama dalam masyarakat, lebih khusus dalam hal fungsi agama dalam politik. Untuk selanjutnya Anda nanti tanyakan dari forum sesi tanya jawab ketika kalau Anda punya pertanyaan atau berkomentar ketika Anda ada sesuatu yang ingin sampaikan. Terima kasih. Ya.